Oke, welcome December Market Review. Bulan yang sangat tidak menyenangkan, bulan yang semua orang berekspektasi saatnya cari cuan, ternyata malah cari loss ya. Jadi bulan yang lumayan kurang sesuai ekspektasi dan lumayan ya jujur aja sih. Ini pertama kali Desember nggak hijau ya. Jadi overall Desember kita masih merah dan memang ini secara historikal ya, ini belum pernah terjadi ya. Salah 10 tahun terakhir. Dan ya, dengan ini officially mengatakan bahwa Desember window dressing itu nggak 100%. Oke, ini nggak 100% Desember itu hijau. Dikarenakan dari bulan ini, dari tahun ini 2022. Nah, ini membuktikan apa? Bahwa ke depannya market kita itu akan bergerak, ya udah, nggak peduli. Ini mau ada January effect lah, mau ada sell in, sell on May, mau ada window dressing. Ini udah membuktikan bahwa tahun ini membuktikan bahwa ini semua tuh bohong. Bukan bohong, semua ini mitos. Jadi ya gitu. Nah, ini memberitahu bahwa kalau di market ya udah follow aja teknikalnya bagaimana, follow aja kondisi ekonomi bagaimana, sisanya nggak usah dipeduliin deh. Nah, karena tahun ini benar-benar tercermin bahwa ya lo mau market gimana pun kalau misalnya ini merah ya udah merah, nggak ada ngaruh. Ya, kita melihat pasar saham sepi banget. Kita lihat di grup kita, bahkan di grup kita ya kelihatan bahwa sepi ya. Kalau kalian nggak main copet juga pasti nggak muncul di grup. Mostly bakal begitu. Oke. Nah, cuma yang overall masih bisa dicopet lumayan. Beberapa hari ini terutama kita masih dapat beberapa barang copet. Dan sekali dapat copetannya juga beberapa dapat yang bagus. So ya overall masih oke. Cuman bagaimana nih ke depannya nih? Apakah ke depannya masih bakal bisa trading kayak kemarin-kemarin? Ya jawabannya enggak. Jawabannya adalah tahun depan mungkin bakal menjadi tahun yang lebih sulit daripada tahun ini. Gitu. Tahun depan kemungkinan market kita tuh bakal gini-gini aja. Naik, turun, naik lagi, turun lagi. Gini dong. Nah, ini kondisi tahun depan. Di mana tahun depan, jangan berharap kalau misalnya market kita bakal naik terus. Enggak. Oke. Nah, ada link yang angka-angka gitu nggak ya? Sebentar ya. Oke. Nah, ini jadi tahun depan tuh ya bakal sulit untuk menjadi sebuah garis naik ya. Bakal sulit untuk menjadi sebuah garis naik ya. Kayak begini susah. Cuma kemungkinan bakal begini. Nah, mungkin di akhir tahun menjelang kuartal keempat itu baru mulai naik. Ya, tahun-tahun sisanya bisa naik, cuma ya cenderung arahnya secara jangka panjang lebih ke arah sideways. Oke, kenapa begitu? Karena kita melihat beberapa kondisi yang terjadi di sekarang ya, di secara ekonomi global ya. Memang secara suku bunga masih bakal dinaikkan segala macam. Kita juga punya tingkat inflasi juga masih di sana-sana aja ya. Balik lagi berarti tahun depan benar-benar akan menjadi sebuah tahun recovery ekonomi gitu. Nah, tahun recovery ekonomi maksudnya bagaimana? Jadi ekonomi kita yang sebelumnya masih parah banget, mulai ada stimulus dan segala macam. Nah, tahun depan semua mulai berkurang. Tahun depan ya, kita berarti menganggap tahun depan itu sebagai tahun 2019, 2018. Balik ke masa-masa dulu. Nanti ARB juga harusnya mulai bulan depan udah mulai minus 25%, minus 35%. Terus juga kalau misalnya jam trading juga bakal diperpanjang lagi. Nah, sebenarnya ada enak nggak enaknya. Jadi kita bahas sedikit mengenai jam trading ya, sama arah ARB ya. Mengenai ARB terutama. Nah, jam trading dibuka tuh lebih enak bagaimana? Kenapa? Market tuh bakal lebih sepi. Kenapa? Karena pencopet-pencopet yang muncul pada masa COVID itu pasti mulai hilang. Ya, pasti mulai berkurang, nggak hilang semua ya. Pasti mulai berkurang. Kenapa? Ya mereka mau copet, mereka bakal mikir resikonya. Wah, ini kalau dibanting ke ARB, contoh deh BSBK misalnya. BSBK, contoh BSBK dibanting ke ARB. Sekali ARB 25%. Nggak pusing. Nah, jadi kecenderungannya bakal takut dibanding kayak sekarang ARB paling 7%. Besok ARB lagi ya udah minus 14%. Besoknya ARB lagi oke minus 21%. Besoknya arah oke balik cuan. Itu yang kemarin terjadi. Tapi
tahun depannya kemungkinan bisa terjadi sih. Ini penentuannya besok nih. Besok kan biasa ada maintenance kan di JOC ya. Itu bakal kita lihat maintenance-nya dengan bursa efek. Jadi itu biasa maintenance kita tuh ada gabung sama bursa efek. Nah, itu bakal terlihat apakah antar maintenance-nya itu bakal menyesuaikan dengan minus 25%. Nah, besok kalian lihat aja, buka aja aplikasi. Kalau ada maintenance yang minus 25%, berarti ya ada kemungkinan dalam waktu dekat itu bakal balik ke 25%. Nah, jadi apa yang harus dilakukan nih kalau misalnya itu semua balik ke 25% ataupun balik ke minus 20%, ARB-nya, ataupun balik ke minus 35%. Yang harus dilakukan adalah cara main kalian. Kalau misalnya kalian masih mau swing, ya it's just a normal swing, nggak apa-apa. Oke, kalau ketemu saham-saham gede yang ARB, itu justru saatnya ambil. Itu harus ambil. Contoh, misalnya MDKA dikasih ARB minus 25%, HK langsung. Itu udah cara yang paling. Ya kapan lagi kalian dapat minus MDKA 25% dalam sehari. Dan yang kemungkinan saham-saham bagus, saham-saham big caps bisa ARB minus 25% dalam sehari, itu kecil banget. Kemungkinan kecil. Dan kalau memang terjadi, saatnya ambil. Kenapa? Koreksinya gede. Dari 4.000 misalnya, koreksi 25%. Itu langsung koreksinya gede. Nah, di masa-masa begitulah kita melihat cara mainnya bakal berbeda dengan sekarang. Di mana sekarang ya kita agak santai. ARB 7%, ya udahlah, nggak apa-apa. Besok juga kalau naik, besok kalau plus 10% juga udah cuan kok. Mikirnya gitu. Cuman kalau minusnya 25%, untuk mereka jadi cuan, itu kan agak susah. Nah, jadi kita bedain dari dua. Cara yang main swing, just follow the same. Main swing itu nggak ada perubahan. Kalian main ikutin tren, ikutin indikator, MA-nya bagaimana, dan segala macam. Supportnya masih di atas support, silakan ikut. Itu nggak masalah untuk yang swing. Nah, tetapi kalau misalnya kalian main yang copet, main yang scalping, itu bagaimana? Kalian harus mengubah konsepnya menjadi time frame lebih kecil. Dibandingkan, contoh, kalian biasa copet, lihat candle di time frame daily misalnya, atau misalnya 1 jam. Ya mungkin harus diperkecil lagi. Kenapa? Karena jam tradingnya bertambah, terus chance dia turun lebih dalam itu lebih gede gitu. Nah, bakal banyak copeters di mana mereka sekali cuan misalnya 4%, mereka bakal langsung TP dibanding orang yang dulu bisa hold sampai 20%, 25%, itu mungkin bakal jarang. Kenapa? Ya takut dong pasti. Ntar udah naik, misalnya naik plus 4%, nih nggak mau TP dibanting ke minus 25%. Bisa jadi. Gampang banget terjadi itu. Nah, maka dari itu, kecilin time frame-nya, tetap sesuai teknikal, cuma melihat dari sisi yang lebih kecil dibandingkan sisi yang lebih besar, terutama buat yang mau copet. Oke, itu saran yang bisa gue berikan kalau misalnya market tuh balik ke normal, arah ARB 25%. Nah, yang paling enak adalah ketika kalian menemukan saham-saham yang ARB minus 25%, minus 35% dalam sehari banting. Enak. Kenapa enak? Itu kalau buka, hajar. Beda sama yang 7% dibuka, itu masih gampang tutup lagi. Cuma kalau udah 25% dibuka, lebih enaknya kenapa? Ya cenderung bakal melihat bahwa, wah ini sekali, kalau misalnya balik kuning aja, ini plus 25% loh. Gitu. Oke? Nah, jadi bakal ada penyesuaian pasti 1 minggu pertama tuh pasti bakal susah, kayak market juga pasti bakal menyesuaikan sendiri, masyarakat juga pasti bakal, ya udah kita lihat gimana, lihat kondisi bagaimana, apakah bakal bantingannya bakal sekejam itu, ya harusnya enggak. Karena untuk mereka banting ke minus 25% dalam sehari, itu kan mereka juga perlu barang yang banyak. Contoh nih Bandar, anggaplah baru HK ini anggaplah harga saham ya, ini anggaplah emiten ya. Bersihin dulu. Nah, anggap ini emiten. Nah, anggap mereka baru hajar di sini, mereka baru akumulasi di sini. Nah, kalau mereka mau banting 25%, ya mereka ruginya juga gede. Caranya gimana ya? Otomatis mereka harus naikin dulu. Dan naikinnya berarti harus lebih tinggi. Untuk di ARB-in. Gitu. Jadi sama. Yang bakal melakukan penyesuaian itu nggak cuma masyarakat, tapi ya para fund, big money ya, bandar, itu mereka juga bakal melakukan penyesuaian yang bagus, yang harus melakukan penyesuaian. Mau nggak mau. Nah, cuma memang bagusnya adalah jam market lebih banyak itu sama dengan tradingan kita lebih santai. Oke, tradingan lebih santai. Jadi ya otomatis kita melihat bahwa ini bisa menjadi sebuah kesempatan buat kita mencari cara baru. Cara trading yang baru bagaimana gitu. Kalau yang sebelumnya nggak berani copet, mungkin di saat kali ini, kalau kalian mau copet, cenderung bakal lebih santai.
Nah, kalau kayak sekarang, ini kan market cuma 2 jam, pagi 2,5 jam, siang 1,5 jam, cuma 4 jam total. Jadi pergerakan uangnya itu harus selesai dalam 4 jam. Misalnya pergerakan permainnya harus selesai dalam 4 jam. Cuma kalau diperpanjang, ntar kan bisa sampai 5 jam, sampai 5,5 jam. Ya kan? Gitu. So ya penyesuaian aja, nanti ya pelan-pelan kita bakal menyesuaikan juga, ya otomatis kita lihat kondisi dulu. Ya, kita lihat kondisi dulu, karena kita nggak tahu. Karena market kita ini kan banyak coronials ya. Banyak coronials. Jadi kita nggak tahu reaksi-reaksi dari coronials ini apa. Jadi kita harus lihat dulu reaksi dari coronials, mereka bakal mau ngapain, mereka bakal adaptasinya gimana, dan mungkin banyak orang yang bakal pensiun copet-copetan. Lebih banyak ke udahlah gue swing aja. Banyak ke arah gitu. Oke, cuma overall market balik ke semula itu sebenarnya bagus, karena in the end tuh bakal balik. Jadi semakin cepat balik, semakin cepat menyesuaikan, semakin cepat kalian dapat cara main kalian. Tuh. Oke. Nah, balik ke prediksi IHSG Desember yang totally salah, karena window dressing-nya fail, semuanya fail, nomor 2-nya sempat turunnya betul, ternyata bukannya naik, malah turun lebih dalam. Oke. Nah, kita perhatiin IHSG kita Desember ya overall, ini masih resist kuat, ini membentuk sebuah flag ya. Ada chance dia bisa turun ke bawah, ada chance dia bisa lanjut, karena overall ini kalau kita lihat secara jangka pendek ini sebuah uptrend, low high high low higher high high low higher high, ada chance ke sini atau bahkan ke atas lagi. Nah, secara overall IHSG kita minus 2,2%, dan dalam setahun ya kita cuma plus 2,79% dalam setahun, dan ini cenderung paling dikit lah hitungannya, dikit banget bahkan. Nah, net foreign sales sebulan 17T, minus 17T. Ini gede. Oke, ini gede. Nah, inilah menyebabkan kenapa market kita ya menurun terus, karena ya foreign juga masih keluar. Asing masih keluar. Masih mencari instrumen yang cenderung lebih aman dibandingkan pasar saham. Gitu. Oke. Nah, satu hal yang menarik, kita melihat MACD-nya udah mulai golden cross di sini. Nah, ketika mulai golden cross, ada pertanda bahwa oke, ini ada kemungkinan terjadi sebuah perubahan tren. Ya, ada chance menjadi sebuah perubahan tren. Nah, cara mengetahuinya bagaimana? Ya, otomatis paling simple, kita melihat konsep dasar dari sebuah trendline di mana harus membentuk yang namanya higher high. Jadi otomatis dari sini, ini nggak boleh break ke bawah, tapi harus bisa break ke atas dan membentuk high lebih tinggi. Itulah yang bagus. Nah, balik lagi, dulu kita ada IHSG, Indeks Harga Saham Gotoh. Ya. Kali ini kita ada IHSB, Indeks Harga Saham Bian. Ya. Nah, Bian ini juga sebenarnya mirip sama Gotoh kasusnya. Jadi kayak dulu waktu Gotoh bisa menaikkan IHSG, ini gue udah nggak suka. Yang di grup harusnya udah pada tahu. IHSG kalau naik karena Gotoh ini, gue selalu bilang ini nggak bagus. Sama, sekarang kalau IHSG naik karena Bian, ini juga nggak bagus. Yang bagus apa? Biannya stabil, yang lainnya naik. Sama waktu kayak terjadi pada kasus Gotoh, jangan sampai Gotohnya naik sendiri, itu nggak bagus. Karena cenderung nggak bakal kuat. Terbukti di sini, Gotoh koreksi, Gotoh koreksi, Gotoh koreksi, Gotoh koreksi. Kita perhatiin finance. Emang mereka koreksinya dalam? Enggak kok. Big Banks koreksi wajar, simple. Koreksi yang biasa aja, sederhana. Tapi Gotoh kan koreksinya dalam. Ya kelihatan di IHSG-nya. Nah, sejak kasusnya Gotoh, semuanya ikutan dibuang. Nah, baru ini mulai rebound. Nah, ini sebuah pertanda yang bagus. Yang penting sekarang, yang terutama ya, jangan sampai dia break bawah. Ini gue udah gambarin flag-nya, jangan sampai flag-nya di break. Itu aja. Oke? Nah, performa EQ45, kita perhatiin EQ45, apa sih yang naik? Ya, cuma Mika 14%, sisanya 7%, TPI ini pun karena tipis ya. Setelah stock split, dia naik, dan ini lotnya juga agak tipis, ya biasa aja. KLBF 1%, 1% BBRI, BRIS 0,36, bahkan di top 10 yang naik aja masih ada minus. Ya, artinya apa? Memang market kita tuh jelek banget ya, Desember. Banget, bahkan. Benar-benar jelek. Karena kenapa? Top 10 LQ45 performance yang naik, muncul minus coba. Itu berarti memang udah kacau banget market kita. Oke. Sedangkan yang losers ada Gotoh ya, kita lihat sendiri dari Gotoh dari awal. MTech juga ikutan sejak dari masalah MSCI kemarin, dibuang terus. HMSP, SMGR, IND, NKP, dan ini kita perhatiin nggak ada big banks di sini.
nggak ada big banks. Jadi overall bank kita masih menahan. Kalau bank kita sampai muncul di top 10, ya itu berarti udah market kita mungkin IHSG kita mungkin nggak di level segini lagi. Mungkin udah di sini mungkin. Oke. Nah, ini memang menandakan bahwa LQ45 yang mostly ya dominasinya dari market-market dari pasar saham yang gede market cap-nya. Kalau posisinya begini, ini menandakan bahwa ya memang market jelek. Jadi wajar. Gitu. Net foreign buy ada good. Good ini ya lebih ke arah repo. SSMS, SMGR, MDKA juga rata-rata kalau kalian perhatiin yang di akum adalah saham-saham nih. Ini semen, MDKA yang selalu menjadi favorit kalau di bawah 4.000 ya. Ini coal, sisanya juga saham-saham yang jarang muncul di top gain, di top foreign buy. Biasa kan bank-bank besar. Nah, ternyata bank-bank besarnya dibuang lebih gede. BCA dibuang 4T, Telkom 2T, BMRI 2T. Nah, ini menjadi sebuah pertanda kalau kelihatannya ya, ini adalah sebuah adjustment. Dalam bulan Desember, adjustment terjadi adalah banyak perusahaan-perusahaan gede, ini kan gede semua nih, sampai nomor 10. AMRT kan sekarang udah tergolong gede, gara-gara harganya sampai ke 3.000 kan. Nah, perusahaan-perusahaan gede ini pada dibuangin. Yang berarti apa? Mungkin ada adjustment dari asing untuk dana-dana yang di pasar emerging market, di pasar saham Indonesia, dipindahkan ke instrumen lain. Gitu. Oke. Top gainers ada AirTax yang sempat naik hampir ke 500, cuma 500 gua rasa udah done di harga 500. Cebut, perusahaan IPO yang lumayan kenceng. Bian, ya Bian kita tahu sendiri habis stock split masih kenceng, SDPC juga kita topek sana topek sini doang, NZIA juga kemarin sempat dapat. Sedangkan losers, nah losersnya ini gue melihat mostly ya OTW 50 semua, Kios, BSBK, ini mungkin enggak, Mets mungkin enggak, Yellow mungkin OTW 50, ya udah 57 juga sekarang. Bakal banyak saham yang mungkin bersandar di 50 ntar. Oke, Bian pasti ada buangan, soalnya naiknya terlalu kenceng. Kira-kira ada kemungkinan IHSG turun karena faktor Goto. Kalau sekarang udah enggak. Sekarang Goto market cap-nya udah nggak top 10. Cuma Bian yang jadi masalah sekarang. Jadi Bian tuh anggapan pengganti Goto. Makanya namanya sekarang IHSB. Bukan IHSG lagi, bukan indeks harga saham Goto. Tapi indeks harga saham Bian sekarang. Bian kemarin kan sempat nomor 2 di atas BBRI. Gitu. Nah, apa yang bakal terjadi? Yang bakal terjadi adalah ya kemungkinan menurut gue ya, kalau kita lihat dari IHSG ya, ini bisa turun. Kenapa ya? Biannya pasti bakal koreksi. Itu biannya nggak mungkin bakal stay di level sana terus. Tuh, sekarang berapa? 22.000 ya? Nah, bian 21.000. Ini nggak mungkin stay di sini terus. Ini pasti bakal koreksi juga. Ingat kasus dulu waktu kita awal COVID itu ada saham namanya DCII. Nyentuh 100.000. Ini juga sama tipis. Cuma biar lebih tebal dikit lah. Ini lebih tipis. DCII juga pasti bakal koreksi. Nanti setelah koreksi baru sideways saja di sana-sana. Nah, harus tunggu masa-masa ini dulu. Untuk sekarang ya belum stabil. Untuk sekarang ya harga Bian termasuk harga yang memang perusahaan yang bagus, profitable. Cuma untuk harga sekarang yang termasuk cenderung mahal. Gitu. Dan ini ya kalau mau bertahan agak susah. Jadi ada kemungkinan koreksi, ya kemungkinan koreksi. Dan kalau bisa di short ya, mending gua short. Saya nggak bisa. Oke. Copper Action Januari ya, nggak ada yang menarik. Sliss ini mungkin ada sebuah kenapa menarik ya? Karena kan Sliss kan sekarang hubungannya mengenai motor listrik ya. Jadi ya ada kemungkinan ada sebuah adjustment yang lumayan menarik. CBRE ini IPO yang menurut gua menarik yang bisa diikutin. Oke, sisanya nggak ada corporate action yang signifikan. Ada dividennya Adaro, cuma hari ini ya udah, maksudnya nggak ada apa-apa lagi gitu. Untuk Januari, biasa juga Januari itu pada fokus untuk siapin laporan keuangan selesai, laporan keuangan tahunan. Jadi nggak ada yang terlalu signifikan menarik bagaimana. Oke. Nah, untuk sektoral, kita melihat sektoral sekarang, dengan situasi sekarang ya kita lihat pertama dari USD dulu ya. Nah, USD IDR ini masih bertahan di level segini. Nah, caranya bagaimana? Yang kita harus harapin sekarang adalah USD-nya bisa menurun. Rupiah kita bisa menguat. Itu dulu. Kalau belum menurun, kalau rupiah kita belum menguat, ini bakal susah. Masih bakal berat. Ya, pasar saham kita bakal di sini-sini aja.
Nah, kita ngarepin USD bisa balik ke level sekitar 15.300 atau bahkan ke 15.000 lagi itu baru bagus. Cuma berat juga karena suku bunga US kan pasti bakal naik tuh. Nah, ketika suku bunga US naik, otomatis USD-nya juga menguat. Gitu. Oke. Infrastruktur kita melihat Januari dari bulan Desember ya, infrastruktur ya. Oke. Infrastruktur pergerakannya lumayan menyerupai IHSG ya. Sebenarnya kalau kita perhatiin. Nah, penarikan IHSG yang baru-baru ini rata-rata dari infrastruktur. Terutama bukan di konstruksi, tapi lebih ke arah di telekomunikasi. Kita lihat ISAT mulai menarik, Excel mulai menarik, Telkom juga ya masih di sana-sana aja, cuma pelan-pelan bikin sebuah higher high yang sebenarnya kalau kita lihat ya ini mulai cenderung mengarah ke arah uptrend. Telkom. Nah, cuma overall ya masih belum kuat, nggak ada yang confirm. Dengan situasi sekarang nggak ada yang confirm. Kita lihat IHSG naik, sebuah saham naik pun nggak ada yang confirm bakal, oke ini berubah tren. Jadi kalau kalian nanya, udah confirm naik belum? Udah confirm berubah tren belum? Ya enggak. Nggak ada yang pasti. Kenapa? IHSG kita aja nggak pasti. Ini naik kan gara-gara itu juga, gara-gara Bian. Gitu. Nah, cyclical juga ini mulai rebound. Nah, cuma gue rasa cyclical ya, kita perhatiin mungkin lebih ke arah saham-saham yang ke nickel related ya. Jadi nickel related itu masih menarik. Inco, biasa Inco Januari itu bisa jalan. Inco, MDKA yang berbau-bau nickel. Oke. Non cyclical consumer cenderung ke arah koreksi karena kemarin udah sempat naik waktu ICBP masih bertahan. Ini waktu turun kan ICBP bertahan tuh di 10.000 di atas tuh. Nah, sekarang lebih ke arah koreksi jadi ya agak kurang menarik ICBP. Unilever masih agak oke, masih stay di level sana. Nah, untuk sekarang daripada ngambil sahamnya yang naiknya mungkin kayak ICB, kayak Unilever deh. Mungkin naik ya ke 5.000 let's say. Contoh ya. Contoh Unilever deh. Dari sini dia naik ke balik ke sini aja deh misalnya. Ini 11%. Kalau yang bakal gue lakuin dengan waktu dengan period segini ini kan butuh 11% kan mungkin butuh 1 hari bisa ya. 2 hari bisa kalau mau naik. Cuman dengan periode begini yang lebih menarik untuk gue adalah warannya, jujur. Kayak MDKA di bawah 4.000 yang gue ambil tuh bukan hanya MDKA-nya, cuma gue fokus ke warannya. Waran MDKA-nya. Jadi ya cenderung ini salah satu opsi untuk kalian mendapatkan cuan lebih, tapi di harga yang lebih murah, anggapannya gitu. Kan MDKA waran cuma 320, 300 lebih lah. Ya. Nah, tapi jeleknya warannya jeleknya dari waran terstruktur adalah liquidity-nya kurang bagus. Kalau kalian perhatiin lotnya tuh ditahan 5.000, 5.000, 5.000, 10.000, 10.000, 10.000. Ditahannya rapi. Memang nggak dikasih naik. Nah, berarti memang kalau mau untuk ke arah swing ya, kalau yang bakal gue lakukan adalah ya udah gue tampungin warannya aja. Tunggu induknya naik. Ya, setelah induknya naik, baru itu lot di warannya itu pasti mulai muncul. Mulai bermunculan. Nanti misalnya contoh MDK bisa balik ke 4.500 misalnya. Itu warannya kan mungkin bisa berada di level ya, anggaplah di level segini. 370. Ya, kalau kita beli di sini anggapan 242 ya. Kemarin kita tampung di 230 ya. Ini cuannya 50%. Nah, ketika dapat 50% ini otomatis pada masa-masa di level 350, 340, ini pasti udah mulai tebel lotnya. Karena semua orang juga pada FOMO mau beli. Di sana kita bisa jualan. Mumpung di bawah menurut gue ini level yang menarik untuk kita ambil. Kemarin kita 230. Bayanginnya kita 230 kita ambil ya. Sampai ke 242 ini udah cuan sekitar 5%. Sedangkan dari MDKA-nya sendiri kalau kita ambil dari di bawah 4.000 ya ambil di sini di low-nya. Ya ini 4% lebih. Nah, anggapan dia bisa balik ke 4.500. 13%. 14%. Dari warannya kalau dia bisa balik ke 340 aja kita bisa dapat sekitar 50%. Lebih menarik gitu. Nah, cuma balik lagi, warannya ya pasti otomatis kalian harus sabar. Dengan kondisi juga kalian percaya bahwa saham yang induknya itu bisa naik lagi. Gitu. Ada batas waktunya ya, ingat ya. Kan cuma ada sampai Juli, sampai September, ada batas waktunya. Jangan tahan terlalu lama. Oke. Balik lagi ke industrial cenderung bentar. Oke. ASI yang bergerak, jadi ya sisanya sih nggak ada yang interesting. ASI balik lagi gue masih percaya ASI tahun depan bakal menarik, sebuah prospek yang bagus untuk ASI. Cuma ya memang kalau market jelek jangan harap ASI-nya bisa bagus sendiri deh.
ASI bukan tipe saham yang begitu. ASI tipe saham yang mengikuti market. Dia bukan tipe yang kayak market jelek, bodoh amat, gue masih bakal bagus. Enggak. ICBP kemana iya? Waktu turun, dia masih bertahan. Tapi ASI itu bukan tipe yang begitu. Oke, properti. Nah, properti juga lumayan menarik sebenarnya. Properti itu udah mulai rebound. Dan properti yang bagus dari properti adalah properti itu semua ketahan di support. Nggak ada yang break support. Ya, kita lihat CTRA, BSD, itu semua ketahan di support. Sideways ketahan di support. CTRA, nah, ketahan juga di support 910. Ini kan angka 910 nih harusnya. Ya kan? Nah, sekitar sini. Ketahan semua. Jadi otomatis ini ya pada masa-masa buy on weakness saja. Tinggal kita tunggu nanti dari divergence yang di next session kapan masuknya gitu. Oke, basic industry ini pada koreksi karena kita lihat juga ya rata-rata kayak INKP segala macam itu juga. Nah, INKP kertas-kertasan dropnya lumayan parah ya. Ini juga dari kalau secara teknikal ya ini downtrend. Kita melihat ini kan high low lower high lower low lower high lower low. Ya ini downtrend. Jadi jangan dilawan. Cuma kalau misalnya mau ngambil kayak Inco, ya cenderung menarik Inco-nya sideways doang, masih ketahan. Bahkan kalau kita lihat trennya secara jangka panjang, ini masih uptrend. Masih bagus. Nah, ini masa-masa di mana ya, ini angka untuk entry. Gitu. Oke. Nah, Tekno menurut gua ada chance menarik di bulan depan. Ya, karena koreksinya lumayan dalam. Jadi ya ada chance Tekno tuh lumayan bisa rebound. Jadi memandang Goto tuh kayaknya lumayan menarik deh bulan depan. Terutama kalau dia bisa break 97. Nah, balik lagi, Goto harga bagus berapa? 70 sampai 80. Ya nggak usah pelit-pelit, bisa ambil di 81, 82, 83, 84, ya udah nggak usah pelit-pelit. Cuma batas bawahnya Goto tuh benar-benar 70. Kenapa 70? Ya gue nggak percaya Goto bisa 50 sih. Kalau Goto bisa 50 sih, perusahaan tech itu jadi ujungnya gimana ya? IPO untuk exit jadi. Jadi ya gue nggak percaya Goto di 50. Kalau kan bisa dapat Goto di 80, 81, 82, ya itu udah average yang bagus banget. Finance koreksinya lumayan mengikuti, cuma nggak terlalu signifikan sebenarnya. Jadi kalau kita lihat BCI, ya BCI juga masih di sini-sini aja gitu. Kalau mau lebih dalam dia bisa dari sini banting ke bawah sampai ke level yang lebih dalam ya 7.800 tuh bisa. Cuma ya bakal ini kejaga. Kalau kita lihat juga di sini, nah ini mulai membentuk sebuah pattern juga kan. Ya tinggal tunggu mana ini break atas atau break bawah. Nah, yang gue lebih cemas sih jujur sebenarnya di awal Januari. Kenapa tadi gue sempat ngomong di grup, kalau bisa sediain cash aja. Atau misalnya kalau misalnya bisa exit posisi, exit dulu. Kenapa? Karena ya menurut gue Januari itu bisa turun dulu. Di awal Januari, menurut gue ya. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena kenaikan kita tuh nggak strong. Kenaikan kita tuh masih dengan pembuangan asing. Kalau misalnya minggu ini memang pembuangan asing minggu ini udah mulai berkurang jauh. Cuma kalau misalnya tadi kita merah ya, makanya kita merah, cuma pembuangan asing itu udah kecil, atau bahkan udah plus masih pembelian, itu bagus. Cuma yang diperhatiin adalah ya ini masih dibuangin. Jadi ada kemungkinan minggu pertama Januari itu ya masih bakal turun terlebih dahulu, baru bisa rebound. Oke, healthcare pasti sama-sama aja sih, karena kan healthcare juga pergerakannya lebih cenderung slow ya. Oke, didorong juga oleh Mika. Transportasi ya salah satu sektor yang gue lihat di bulan Januari bisa menarik juga, di mana kita melihat kalau misalnya secara cost-nya transportasi mulai bagus. Oke, 3 alasan ya kenapa. 1, transportasi PPKM udah nggak ada ya. PPKM udah dihilangkan, resmi dihilangkan. Otomatis secara transportasi yang berbau transportasi itu mulai bagus. Ya, tourism bakal mulai makin ramai. Yang WFH juga mungkin mulai beberapa pindah ke kantor, kecuali yang kerjaannya memang bisa di rumah aja, nggak perlu biaya di kantor gitu. Itu juga menarik. Atau enggak, kita melihat yang berbau kapal-kapalannya itu juga lumayan menarik, karena kita melihat cost mereka di bagian oil tuh mulai berkurang. Gitu. Oke.
transportasi. Energi. Nah, energi sendiri juga sebenarnya masih menarik. Ya. Gue melihat energi itu nggak akan stop sampai masalah Rusia kelar, sampai batu bara tuh nggak akan batu bara tuh masih di atas 300 tuh masih menarik. Ya bahkan kan harga batu bara sekarang kalau kita perhatiin, ya kita lihat ya, harga batu bara tuh masih bertahan. Maksudnya koleksi pun koleksi biasa, naik pun juga naik tipis, cenderung ke arah sideways nih, masih di harga 400-an. Jadi sebenarnya menarik. Cuma permasalahannya apa? Ya memang market kita jelek. Kita nggak bisa ngarepin karena market kita jelek, saham-saham batu bara lainnya menarik gitu. Nah, kita nggak bisa berharap begitu. Cuma overall, ya secara jangka yang agak menengah panjang, ya saham-saham batu bara itu cenderung masih menarik. Nah, cuma memang kalau ada koreksi dalam, ya udah kita tinggalin dulu. Nah, ini Adaro sebenarnya ini kelihatan kejaga di trennya. Ya, dari sini dia mau break, nggak berhasil break. Ya, so apakah menarik? Menurut gua Adaro masih menarik. Ini juga masih menarik. Cuma tinggal tunggu kapan bisa break lagi aja. Oke. Energi udah. Nah, so overall yang bisa dikonklusikan adalah dari sektor-sektor ini yang sangat menarik, jujur ya, menurut gue mungkin lebih ke arah teknologi. Ya, jadi lebih ke arah teknologi, di mana kita lihat sektor teknologi, chance-nya naiknya lumayan bagus. Ya, tekno. Jarang-jarang gue kayak suka sama tech, cuma gue melihat tech itu ya koleksinya udah lumayan dalam. Drama-drama tech itu udah mulai kehapus lah anggapannya ya. Nah, jadi ya ada chance bisa mulai bagus lagi. Finance juga masih kejaga, udah pada membentuk sebuah pattern triangle semua ya. Tinggal decision-nya apakah naik atau turun aja. Nah, kalau misalnya turun pun ya mungkin break terus naik lagi. Oke, transportasi sesuai tadi, cyclical, kita lebih ke arah, karena kan Natal sama Imlek ini lumayan dekat ya. Natal sama Imlek lumayan dekat, jadi ya lebih ke arah sana aja. Terus juga masa-masa Lebaran kan juga agak cepat ya, awal bulan, sekitar bulan Mei ya kalau nggak salah. Jadi ya udah mulai kelihatan dampaknya. Terus juga kita melihat PPKM mulai agak hapus, yang kemungkinan dunia ini bakal lebih ramai lagi, terutama Indonesia bakal lebih ramai lagi. Basic industry kita balik lagi ke metal-metalan yang selalu menarik di mata gue. Oke, dapat harga murah sama dengan masuk. MDK dapat di bawah 4.000 sama dengan entry. Inco di bawah 7.000 sama dengan entry. Oke. Nah, prediksi Januari ya ada dua, di mana yang pertama tuh sekitar dari minggu pertama ya ada chance masih bisa naik dikarenakan MACD-nya masih hijau ya. Golden cross ke atas. Ada chance bisa naik ke atas. Nah, tapi setelah naik koreksi baru rebound lagi. Nah, balik lagi. Ini kemungkinan tarikan terakhir ini nggak tentu, gue nggak rasa ini bakal dari saham-saham yang lain. Mungkin kayak kemarin lagi, masih dari Bian, atau dari Goto. Gotonya rebound ya. Maksudnya Gotonya rebound kenceng kan market cap-nya mulai naik lagi tuh. Kalau Gotonya bisa rebound kenceng kan pasti bakal berpengaruh juga, walaupun nggak sesignifikan waktu di sini. Oke. Nah, bahayanya adalah ketika yang terjadi nomor 2. Di minggu kedua, ini kan menjelang Imlek juga. Dan kalian harus ingat, rata-rata IHSG ketika menjelang liburan, market kita ketika menjelang liburan itu pada turun. Ya, menjelang liburan, rata-rata begitu. Nah, ada chance dia bisa koreksi dalam. Karena kenapa? Koreksinya dari mana? Kita melihat ini bentuk pattern. Jadi kalau dia koreksi, ini membentuk, ya anggapan level dari sini. Dari sini pindah ke sini. Bisa koreksi dalam. Gitu. Oke. Sedangkan yang pertama, ini koreksi singkat, terus mulai rebound lagi. Balik lagi, yang pertama ini, kita harus melihat bahwa semua sahamnya naik. Nggak cuma Bian, nggak cuma Goto, plus foreign harus mulai masuk. Itu dulu syaratnya. Kalau masih nggak masuk, ini ya pembuangan pertama dulu. Pembuangan terakhir anggapannya. Gitu. Oke. Sip. So, jadi ya konklusi gue untuk bulan Januari ya, kemungkinan market bakal masih bolak-balik aja. Ya ini kan turunnya nggak segaris nih, nggak sekali merah-merah semua, nggak sekali hijau-hijau semua, kan nggak.
Ya, kemungkinan lebih ke arah cenderung dengan batas di sini sampai sini, sideways dulu, baru mulai rebound. Nah, ini juga penentuan apakah bisa dibikin higher high. Kalau nggak bisa dibikin higher high, ya bahaya juga. Terus kan ini juga kalian perhatiin, ini kan sebuah area juga. Yang ini, kotak ini. Ya, ini daerah pantulan. Ya, penentuan bagaimana? Penentuan sekarang foreign-nya harus masuk. Itu dulu. Oke.